Welcome to podcastnya RFS, series perdana, terbaru, dan emang masih one and only sih, Jok Jalan Dewean. This series gentle reminder that we are all need each other untuk menjalani hidup yang so unpredictable ini. Di setiap episodenya, kita akan kedatangan bintang-bintang temen, bukan bintang tamu ya, yang surely pasti pernah dan masih akan bergumul dalam hidupnya. So please just sit back and relax, because we are all gonna be reminded that semua orang butuh teman. Nah, topik kali ini termasuk topik yang sensitif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin udah cek di Instagram kita dari pagi, dari kemarin, kita akan membahas tentang masalah financial, tentang uang. Satu topik yang mungkin seringkali dihindari di gereja karena orang seringkali sensitif akan kebutuhan uang dengan Tuhan. Nah, bagaimana menjembatani dua hal ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda dalam mempersiapkan masalah finansial untuk kedepannya? Kita akan berbicara dengan bintang teman kita kali ini, C. Evelyn Sentosa, CFP. Halo YP. Hai C. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, C Evelyn adalah salah satu CG leader kita yang paling lama loh C di FS ini. Hah? Paling lama? Bener C, udah sekitar 4 tahunan ya? Iya, 4 tahunan. Dari 2016. Boleh sharing sedikit tentang siapa C Evelyn ini, dan tentang mungkin CG-nya juga boleh C. Silakan. Oh oke. Aku ini kerja ya, aslinya backgroundnya sih awalnya di asuransi gitu ya. Terus kemudian sekitar tahun 2015 ini ngambil sertifikasi perencanaan keuangan. Jadi memang itu sertifikasi internasional yang membantu orang untuk mengatur keuangan mereka gitu. Jadi setiap orang yang mau bergelut dalam bidang financial, kalau paling nggak perlu punya ini ya. Lebih ke arah perencanaan keuangan pribadi sih, bukan perusahaan ya. Jadi kemudian ya di dalam perjalanan memang membantu beberapa klien gitu ya, mengatur masalah keuangan mereka seperti itu. Jadi sementara sekarang sih aku ini fokusnya di asuransi sama investasi, tapi memang di banyak istilahnya tergantung dari kebutuhan nasabah ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak terfokus di satu merek tertentu. Nah itu jadi intinya lebih ke arah apa yang dibutuhkan nasabah itu yang aku nanti akan bantu. Gitu. Nah, Cici kan juga ini ya sering kumpul sama anak-anak FS lah ya. Lumayan. Terutama sebagai CG leader kan ya. Iya. Gimana Cici ngelihat kondisi anak-anak muda zaman sekarang, terutama di CG-nya Evelyn, menanggapi tentang masalah keuangan? Apakah kita sudah cukup aware atau kita masih kurang aware atau sudah sangat aware malahan? Kalau Cici ngelihat dari CG-nya Cici gimana kira-kira? Kalau sempat di CG-nya aku sendiri ini pernah aku ngadain kayak semacam kelas gitu ya. Oh, kelas finansial khusus? Iya. Wah, beruntung sekali ya CG Evelyn ini. Jadi mungkin istilahnya teman-teman yang di CG-ku ini lumayan senang belajar gitu ya. Seperti itu. Jadi ya lumayan mereka banyak tertarik juga dan mereka mendapatkan banyak input, masukan gitu ya. Sehingga mereka ya paling enggak ngerti ya konsep-konsep dasar itu akhirnya mereka ngerti gitu. Nah, makanya aku pikir kan sayang ya kalau cuman untuk CG-ku aja gitu. Kan mending banyak orang, semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang pinter gitu. Benar. Ini membawa ke concernnya kita juga sih, karena kita ngerasa juga anak-anak muda seringkali itu lebih kebawa ke arah ini ya, spending ya. Terutama di umur-umur yang early 20s mungkin kayak aku sekarang. Nah, kita lebih banyak mikirin tentang kita mau beli apa atau kita mau spend money kemana ke depannya. Seringkali kita lupa atau kita nggak fokus lah bisa dibilang itu ngomong tentang masalah hal yang lebih panjang. Ngomong tentang investasi, ngomong tentang dana darurat, ngomong tentang pensiun apalagi gitu. Nah, di satu sisi sebagai orang Kristen yang terutama udah lama di gereja juga ya, seringkali kita juga kayak keraguan-raguan bahas tentang topik keuangan di gereja aja. Betul. Jarang lah dibicarakan. Bukan karena nggak ada wadahnya atau gimana, tapi karena kita tuh kayak ngerasa, ini tempat gereja, ini tempat untuk kita benar-benar fokus sama Tuhan. Masa kamu cari berkat di gereja gitu loh. Nah, gimana Cici menanggapi tentang masalah kekristenan dengan masalah financial ini? Boleh nggak Cici digabungin atau sebenarnya kayak apa harusnya? Oh oke. Berarti kita mau lihat dari Christian worldview dulu ya. Gimana sih sebetulnya nilai-nilai Alkitab atau nilai-nilai kekristenan itu sebetulnya mewarnai hidup kita dalam mengatur keuangan. Gitu ya. Aku kasih sedikit slide ya. Alkitab tentang keuangan ini ada? Kalau kita secara umum umum itu adalah di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi perumpamaan tentang talenta yang mungkin kita sering dengar ya. Ada yang dikasih 5 jadi 10, 2 jadi 4 gitu ya. Nah, jadi sebetulnya konteksnya ini kan bukan seberapa banyak kita diberi
ya kan. Tapi seberapa kita ini bijaksana gitu ya, seberapa kita ini mampu untuk mengatur, mengelola yang diberikan Tuhan. Nah, salah satunya adalah keuangan gitu. Jadi konsepnya intinya adalah kita ngerti kalau kita orang Kristen itu kita cuma pengelola, kita cuma hamba gitu ya, bukan tuan gitu ya. Tuannya tetap Tuhan gitu. Nah, cuman kita punya tanggung jawab untuk belajar mengatur dengan baik. Itu. Nah, seringkali kalau aku lihat memang kadang orang Kristen terjebak pada dua hal, gitu. Ekstrim ya, ekstrim yang dua hal itu. Yang pertama itu karena terlalu mikir, terlalu khawatir masa depan gitu ya. Jadi Jadi kadang kelihatan tidak beriman akhirnya gitu ya, seperti kerja, itu karena iya takut ini aku nggak bisa beli rumah nanti, gimana menghidupi anak istriku gitu ya. Ngomong gereja sih lah, gereja sih ini aku sih kebutuhan ada yang belum ini gitu. Kadang terlalu ekstrim, terlalu khawatir. Benar. Tapi saya juga melihat orang di ekstrim yang satunya itu justru karena terlalu beriman gitu ya. Pasti cukup. Tuhan mencukupkan. Jadi kayak waduh, kayak orang nggak beriman aja sampai mikirin uang kayak gitu. Nah, jadi aku melihat dua hal itu gitu loh. Jadi menurut aku ya intinya harus balance ya di tengah-tengah gitu loh. Jadi di satu sisi itu tidak sampai terlalu khawatir, tapi juga di sisi lain itu nggak sampai nggak mikirin gitu ya, nggak mau mikir, nggak berencana. Nah, seperti itu gitu loh. Karena kita dikasih hikmat juga sama Tuhan supaya kita ini planning gitu loh. Ya kan? Seperti itu sih. Konteksnya itu adalah kita ngatur keuangannya itu based on Bible itu seperti itu awalnya. Ini interesting aja yang aku lihatnya. Karena ini masalah tentang kebijakan perencanaan keuangan. Ini Tuhan tuh kasih kita satu guideline yang cukup baik gitu loh. Ketika Tuhan kasih talenta 5, 2, 1, berikan setiap orang dipercayai Tuhan sesuai dengan bagian masing-masing ya. Nah, aku sebagai investor sebagai Tuhannya, kalau aku tahu ada orang yang bisa dipercayain 5, dapat 10, kenapa nggak aku taruh semua uangku ke orang yang 5 ini? Nah, yang banyak adalah Tuhan kasih kita semua benar-benar dapat porsi masing-masing loh, 5, 2, 1, dan artinya setiap orang dituntut Tuhan untuk memaksimalkan talentanya. Mempunyai perencanaan yang jelas, bisa mengembalikan kepercayaan Tuhan berikan ke dia. Even kamu dapat 1, dapat 2 pun kerjakan bagianmu dengan baik. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Nah, harus kamu punya 5, punya 10 baru kamu bisa melakukan hal yang seperti itu. Itu yang membawa kita akhirnya dari sekarang pun, dari sejak muda pun, dengan apa yang kamu punya, kamu mestinya bisa tuh mulai merencanakan keuangan dari sekarang. Setuju. Jadi perencanaan keuangan itu sebetulnya bukan dimulai nanti kalau kita sudah punya uang banyak gitu ya. Bahkan kalau bisa sih ya sejak kecil gitu ya. Tapi katakanlah kita sudah kadung umur berapa misalnya, maksudnya sudah mahasiswa gitu loh. Waduh, aku nggak punya income gitu ya. Income hanya dari orang tua gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Ya itu kan sama aja, itu dipercayakan Tuhan ke kamu gitu loh. Jadi ya mulai dari kuliah pun gitu ya belajar ngatur keuangan dengan baik gitu loh. Mumpung justru masih kuliah gitu loh ya. Masih banyak waktu juga untuk belajar gitu daripada orang umur 50 baru sadar gitu. Asep ya. Gitu. Ini ada ini sih pernyataan Rick Warren ya. Mungkin teman-teman bisa lihat kan di slide yang saya beri itu. Cara akumulasi kekayaan yang salah ditimbun untuk kepentingan diri sendiri. Cara akumulasi kekayaan yang benar sebetulnya ya disimpan, dikelola untuk bantu orang lain, juga untuk investasi masa depan dengan proporsi yang tepat. Nah, cara mengalokasi kekayaan yang salah, hidup kemewahan ya, atau justru kebalikannya menghabiskan uang dengan serampangan gitu. Nah, yang benar intinya harus ada budget dan memberikan orang lain dengan murah hati. Jadi itu kayak prinsip-prinsip umum aja ya, teman-teman. Nanti kita ngomong yang lebih spesifik, tapi intinya prinsipnya guidance-nya seperti itu. Jadi I hope at this point kita sudah jelas ya. Maksudnya sebagai orang Kristen pun, anak muda pun, kita perlu nih ngomongin serius atau kita perlu planning serius tentang keuangan. Karena itu juga mandat dari Tuhan, itu kepercayaan dari Tuhan untuk kita kelola gitu. Dan bahkan ada do's and don'ts yang tadi Cece juga sharing tentang dari Pastor Rick Warren itu kan ya. Dengan cara mengelola keuangan yang salah dan yang benar. Nah, kalau bicara tentang keuangan aja sebagai orang awam kayak kita nih, bisa jelasin enggak apa-apa aja yang kita perlu tahu tentang instrumen-instrumen keuangan yang kita perlu tahu. Karena anggap aja kita ini kan benar-benar orang awam. Baru mungkin kuliahnya bukan di bidang finance, kita barusan mungkin lulus juga. Apa yang kita perlu tahu tentang aspek-aspek keuangan kira-kira?
Oke, pertanyaan yang bagus. Cuman mungkin sebelumnya aku kasih sedikit ini ya gambaran ya. Selain memang itu istilahnya perintah dari Tuhan gitu ya untuk kita berhikmat mengatur keuangan, tapi juga kenapa sih kita harus istilahnya mulai gitu ya mengelola keuangan kita, karena kita lihat di lapangan sehari-hari. Saya kasih contoh misalnya Allen Iverson, dia seorang pebasket terkenal gitu ya, yang sepanjang karir basketnya itu mempunyai income itu 24 triliun, bayangin ya. Nggak mikir lah ya sedang uang ya. 24 triliun nggak tahu berapa turunan mestinya ya, nggak perlu kerja gitu ya. Nah, tapi at the end of his career itu dia itu bangkrut loh. Habis. Iya. Nah, bandingan dengan Magic Johnson ya toh dari LA Lakers itu, dia hanya income-nya itu hanya 480 M. Hanya. Tapi ya kan, itu dia bisa berhasil sampai mengembangkannya sampai 6,3 triliun. Gitu. Nah, jadi intinya adalah bukan seberapa banyak yang kembali tadi ya, bukan seberapa banyak. Nah, tapi juga kita lihat realitas sehari-hari ya, anak muda kan lebih suka ngafe, Starbucks gitu ya, daripada mulai memikirkan untuk misalnya untuk dana pensiun gitu ya, memikirkan untuk nabung di reksadana misalnya, kayak gitu. Itu sih itu saya garis bawahi lagi. Nah, kemudian kembali lagi ya, perencanaan keuangan itu berarti ngeliputin ini, B. Nah, yang pertama adalah financial health check up. Nah, kita ngerti dulu kondisi keuangan kita gimana. Kemudian adalah perencanaan asuransi gitu ya sebagai basic. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan untuk masa depan berkaitan dengan investasi. Lalu perencanaan pajak pribadi, jadi pajak itu juga bisa di planning gitu ya. Sama yang terakhir adalah untuk perencanaan waris. Nah, teman-teman, kita mau ngomong lebih lanjut ke financial health check up ya. Hari betul. Ini ya. Tapi gini, intinya kita harus punya data dulu. Kalau kita mau check up di lab gitu ya, kan labnya harus punya data dulu, betul ya kan? Betul. Darah kita, urin, seperti itu. Nah, makanya itu istilahnya datanya apa kalau financial health check up? Nah, ini teman-teman, kita mesti lihat arus kas kita itu seperti apa. Jadi sangat penting untuk kita mencatat sebetulnya setiap pendapatan dan pengeluaran kita. Catatnya terserah, mau pakai aplikasi, mau di handphone biasa, di buku tulis biasa, terserah. Yang sebetulnya catat. Ya, yang penting catat, dan yang penting itu habitnya untuk nyatet gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan perkara besar kecilnya, misalnya ada yang bilang wala parkir aja dicatat gitu loh. Iya gitu loh. Jadi bukan perkara besar kecilnya, tapi perkara habitnya untuk mulai mencatat. Kenapa gitu loh? Karena dari data-data ini baru kan kita bisa kembali lagi mengevaluasi gitu ya. Nah, intinya habis tahu arus kas ini, akhirnya kan kita menghadapi 3 ya, antara defisit, pas-pasan, sama surplus. Ini gampang ya. Nah, intinya sebetulnya ngapain sih kok perlu gitu nyatet gitu ya? Yang pertama adalah tahu bocornya di mana, B. Gitu. Kadang kan intinya, waduh, akhir bulan nggak bisa nyimpen. Kemana uangnya? Nggak tahu. Kayak gitu. Nah, ini kan udah biasa. Makanya kenapa perlu nyatet? Yang kedua, setelah tahu kan otomatis kita bisa ngerem yang konsumtif ini. Supaya ke depan bisa nabung, supaya bisa membuat anggaran. Nah, fungsi anggaran ini juga penting gitu loh. Salah satunya misalnya contoh yang untuk menikah ya, sudah menikah. Kadang misalnya suami istri bisa bertengkar masalah keuangan. Nah, tapi intinya kalau ditanyain, loh duitnya mana? Gak tahu gitu ya, habis gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada catatan kan sama-sama suami istri bisa diskusi. Bisa di-trace lagi ya, bisa komunikasi, betul. Jadi lebih ke arah itu ya. Jadi ini sederhana tapi kadang sulit untuk dilakukan. Yang kedua, data yang kedua ini B. Kita mesti mengenal yang namanya kekayaan bersih. Nggak usah dipikir serius sih B. Intinya gini sih, pokoknya intinya kita mesti tahu aset kita berapa dikurangin utang kita berapa. Nah, aset kita tuh apa aja nih maksudnya? Nah, aset yang pertama itu aset liquid. Liquid itu bisa segala sesuatu yang istilahnya gampang cair. Apa contohnya? Tabungan, deposito jangka pendek, emas fisik ya. Terus kemudian apalagi mata uang asing. Jadi anytime kita mau butuh, fisik, kita mau cairkan tuh bisa jalan langsung. Itu segala sesuatu. Yang pertama adalah aset liquid. Kemudian yang kedua adalah aset personal. Aset personal itu aset kita yang kita pakai, gitu. Misalnya rumah, mobil, seperti itu. Terus kemudian mungkin kita punya
lukisan gitu ya, barang antik gitu yang nilainya lumayan gitu loh. Atau mungkin cewek-cewek yang suka tas merek, itu ya. tas branded itu bisa investasi juga. Itu aset personal, bisa aset personal, bisa aset investasi ya. Yang ketiga aset investasi, otomatis properti atau rumah intinya yang untuk invest, jadi bukan untuk tinggal. Jadi bedanya itu sama-sama properti tapi satunya untuk invest, satunya untuk tinggal. Sama segala sesuatu paper asset, jadi seperti misalnya saham, reksadana, obligasi gitu ya. Itu yang berupa aset investasi. Semua di total, jadi itu nilai aset yang kamu punya sekarang. Ya, lalu dikurangin hutang. Hutang ada jangka panjang sama jangka pendek. Jadi itu akhirnya yang jadi kekayaan bersih kita gitu. Nah ini sewaktu-waktu kita mesti ngecek gitu loh, sebetulnya gimana, jangan-jangan banyak utangnya ini daripada asetnya gitu ya. Gesek terus aja. Iya seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu gitu loh Bek, sudah ketemu data-datanya, nah baru kita ayo sama-sama ngecek gitu ya. Ngeceknya ini teman-teman. Nah ini ya. Jadi ini ada beberapa indikasi, cuman intinya saya pakai yang penting-penting aja. Yang pertama dana darurat. Dana darurat ini adalah harus ditaruh di aset yang liquid ya teman-teman ya, supaya gampang cair. Kenapa? Karena namanya darurat, berarti harus cepat cair. Nah besarnya itu besarnya itu 6 sampai 12 bulan dari pengeluaran sebetulnya. Jadi buat apa sih dana darurat itu? Misalnya tiba-tiba gitu ya, ada anggota keluarga yang sakit, nggak punya asuransi, atau misalnya tiba-tiba mobil kita rusak gitu ya, nggak bisa klaim asuransi juga misalnya, atau butuh apa intinya yang atau misalnya kondisi pandemi seperti kayak gini, beberapa dari teman-teman income turun atau bahkan berhenti sama sekali gitu. Nah ini gunanya untuk dana darurat, bisa mengcover beberapa bulan gitu ya dari dari dana darurat ini gitu loh. Nah kalau otomatis kalau single, merit sama kemudian mungkin merit punya anak itu pasti beda. Seperti itu gitu. Otomatis kalau yang single mungkin 3 sampai 6 bulan cukup. Berarti 3 kali pengeluaran bulanan. Iya. Itu disimpan sebagai dana darurat. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ini dasar ya, basic dana darurat. Kalau yang sudah merit kira-kira range-nya? Merit kalau belum punya anak mungkin 6 sampai 12 masih oke ya. Tapi kalau misalnya kalau sudah merit punya anaknya lebih dari 2 ya harusnya lebih daripada 12 bulan. Dan itu harus ready sistemnya dananya. Iya betul, kembali lagi harus di aset yang liquid. Betul ya, seperti itu gitu. Nah rasio tabungan intinya sebetulnya ini minimal aja sih gitu ya, 10% dari pendapatan. Ini minimal targetnya gitu loh. Seharusnya lebih banyak lebih baik gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah ini teman-teman yang sudah mulai mungkin KPR ya atau kredit mobil itu ya. Intinya adalah kita tuh maksimal gitu ya, dari nyicil utang kita itu harus 35% dari pendapatan. Bisa nggak misalnya loh, aku single nggak ada beban. Nggak ada beban orang tua gitu ya, nggak ada beban apa-apa, nggak ada pengeluaran yang aneh-aneh gitu ya. Udah nggak apa-apa, misalnya sampai 50%, ya nggak apa-apa. Berarti itu benar-benar case by case ya, Ce ya? Iya. Nggak matok harus 30% di angka itu tergantung dengan kondisimu sekarang. Gitu. Betul, cuman kayak generally-nya ya bank pun 35%. Juga 30%-an kira-kira ya. Masih. Kenapa? Karena ini berkaitan kemudian juga yang ini dengan terakhir ya, rasio aset liquid terhadap kekayaan bersih gitu. Jadi intinya itu kita mesti dari kekayaan bersih kita itu mesti ada 15% cash gitu ya, atau aset kembali lagi aset liquid. Kenapa gitu loh? Supaya kita nggak kesulitan gitu loh ketika misalnya contoh gitu loh terjadi kayak gini pandemi ya. Kemudian berkaitan dengan yang tadi aku bilang pelunasan hutang itu, misalnya ada temenku tuh yang sampai ya, dia itu cicilannya itu 70% dari pendapatan. Income-nya dia. Padahal dia sudah berkeluarga. Memang dia nggak konsumtif, memang dia itu pakai untuk beli properti. Jadi untuk invest lagi. Tapi itu sebetulnya juga tidak sehat. Ya? Betul gitu loh. Ketika ada sesuatu misalnya ada sumber income-nya yang kemudian berkurang, pasti bingung itu. Karena kan cicilan jalan terus padahal income-nya seperti itu gitu. Jadi ini empat yang penting ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman cek aja masing-masing gitu ya. Nulis sendiri, ngecek sendiri apakah aku ini sudah sehat apa belum. Seperti itu. Ya, yang terakhir
prinsipnya adalah ini teman-teman, bukan tabel segitiga ya, segitiga atau piramida. Yang pertama basic ya, basic di depan itu, di paling bawah adalah dana darurat dan kemudian asuransi. Nah, baru kemudian kita memikirkan untuk investasi dan warisan. Karena kalau kaum milenial nih langsung biasanya pengen cepat langsung mau investasi. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus diingat basic-basicnya dulu. Jadi intinya kita nggak boleh lompat ke baris ketiga kalau 1, 2 pun belum punya itu. Iya, betul. Seperti itu aja ya. Betul. Karena nggak punya pengaman. Kalau langsung loncat ke investasi itu nggak punya pengaman seperti itu. Oke. Nah, sampai saat ini kita mungkin sudah cukup jelas ya. Berarti ada indikator-indikator tertentu yang kita emang harus penuhin atau harus jaga supaya ketika ini terpenuhin kita bisa ngomong kayak kita masih sehat. Contohnya dalam indikator dana darurat kita sudah punya sekitar 3-6 kali pengeluaran. Itu berarti masih hijau lah, masih oke lah. Rasio tabungan dan rasio hutang, terus kemudian rasio aset liquid memenuhi dengan standar target yang Cici sudah tentuin di tabel tadi itu kan ya. Kapan kita bisa mulai bilang bahwa kita mulai nggak sehat sih? Apakah ketika semuanya ini oranye merah atau salah satu indikator sudah oranye merah itu sudah nggak bagus, sudah nggak sehat indikatornya? Contohnya misalnya kita aset liquid masih ada 15% ini, tapi hutangku sudah 65%. Apakah itu sudah dibilang nggak sehat atau itu masih oke atau gimana sih sebagai CFP menanggapinya? Sebetulnya tergantung dari kondisi masing-masing pribadi gitu kan. Kalau tidak ada data yang lebih lengkap, aku nggak bisa ngomong gitu loh. Tapi ini hanya generally ini ya sebagai check up awal lah gitu loh. Kembali kan kalau dokter itu kan mesti selain hasil lab kan juga di lain-lain ya, maksudnya dicek tensi, kemudian cek detak jantung seperti itu. Jadi intinya lebih ke arah butuh informasi yang lebih lagi sih B. Kalau misalnya tadi contoh kasus, loh aku utangku segini tapi aku cukup lainnya masih oke. Kayak gitu. Nah jadi itu kasih prescription-nya, resepnya, fondisnya, benar-benar harus ngumpulin data yang komprehensif aja ya. Jadi kayak misalnya contoh, lo kamu nanggung siapa aja atau apa aja, itu kan nggak ada keterangan misalnya seperti itu. Itu membawa masalah yang sering kali kita hadapi sebagai anak muda aja. Kayak aku ngerasa juga karena kita ngerasa, oh check and balance-nya pokoknya aset sudah ada, dana darurat sudah ada lah. Ya kita banyak lagi akhirnya spending kalahnya aja. Apalagi dengan promo-promo yang banyak di akhir tahun, marketplace lah, online driver lah, behaviornya kita sebagai anak muda banyak lebih ke spending. Mau belanja apa lagi nih? Promo apa lagi nih? Nah, gimana sih seorang CF ini menanggapin fenomena ini? Sehat nggak sih? Atau sampai kapan kita dibilang sehat atau sehat dalam ngatur spending ini? Oke, kalau lebih aku ke arah sih need sama wants-nya. Jadi kan seringkali wants tuh kayak bisa ditahan aja semuanya. Iya, setuju. Memang nggak gampang ya untuk menekan wants kita ya. Tapi kembali gini teman-teman, ini kan kembali lagi kan masing-masing itu kan nggak ada benar nggak ada salah ya istilahnya ya di dalam misalnya kok aku beli sesuatu yang mahal, apakah aku salah? Nggak juga sih sebetulnya. Tapi lebih ke arah gini teman-teman. Nah ini kan kembali lagi ya kebutuhan kita ini kan paling nggak ada 3 ya sebetulnya ya. Nah yang pertama itu kebutuhan yang wajib harus terpenuhi. Misalnya apa? Makan, kuota, transport, kuota gitu ya. Juga ya. Kalau bagi cewek skincare gitu ya, ya kan, wajib kan gitu. Make up gitu ya. Nah yang kedua itu kebutuhan masa depan. Nah ketiga baru kebutuhan senang-senang atau pleasure. Gitu ya. Nah, Mas, kalau misalnya di dalam perencanaan keuangan itu harusnya paling enggak nomor 1, nomor 2 terpenuhi dulu. Gitu. 1 sama 2 terpenuhi, terus kemudian misalnya tadi yang kayak Ibu ngomong, lu Ci aku bisa ini mampu mau spending lagi lebih, nggak apa-apa. Berarti kan memang dia mampu gitu loh. Untuk kemudian ke yang kebutuhan senang-senang atau pleasure seperti itu. Itu dari perencanaan keuangan ya. Tapi kalau tambahan kalau sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya nggak apa-apa loh, bukan nggak boleh loh ya, kebutuhan senang-senang sangat boleh juga, tapi bukan berarti harus semua dihabiskan di situ. Bagaimana kalau misalnya justru ketika 2 ini terpenuhi, ya kan, justru kita itu bisa memberi lebih banyak, memberi buat pekerjaan Tuhan, gitu ya, memberi buat orang lain, seperti itu, gitu. Tapi boleh loh ya, boleh sesekali senang-senang pleasure boleh. Gitu. Ya masuk akal ya teman-teman. Jadi mungkin sebagai orang Kristen ada satu hal yang Tuhan nuntut kita lebih aja ya daripada orang dunia ini. Selain kamu punya dana darurat yang cukup, kamu punya asuransi, punya investasi dan lain-lain, kamu juga perlu kasih ke orang yang membutuhkan. Di sana Tuhan tempatkan kita, ada kepercayaan yang Tuhan kasih untuk kita, berbagi berkat buat mereka juga di sana. Nah, ngomongin tentang ini,
masalah kita yang kedua kali tapi sebagai anak muda aja ya. Yang aku rasain sendiri sebagai cowok nih, usia 25-26an. Seringkali aku ini tidak terlalu concern sama yang namanya tabungan pensiun atau sifat investasi yang jangkanya benar-benar panjang sih. Karena rasanya ya? benar, karena itu kayak masih terlalu jauh buat kita sekarang. Kita baru mulai karir dan lain-lain. Nah, apakah ada yang Cece bisa sampaikan ke orang-orang kayak aku ini? Maksudnya apakah aku harus mikir ini setelah aku punya income yang cukup gede, baru aku mulai mikirkan tentang investasi dan dana pensiun dan lain-lain, atau sebenarnya sudah dimulai dari awal? Sejak kapan kita idealnya kita mulai mikirkan tentang hal-hal seperti itu? Oh, kita ngomong tentang investasi ini berarti ya? Tabungan, investasi. Jadi gini, intinya investasi sebetulnya sebaiknya itu dimulai dari sedini mungkin gitu loh ya. Jadi saya kenal seorang penginjil. Gloria. Teman kita. Boleh sebut nama? Enggak, ini sesuatu yang bagus, teladan yang bagus. Saya kapan hari ngobrol sama penginjil Ivan ya. Yang baru merit ya. Di podcast sebelumnya itu ada. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, ternyata beliau sejak kuliah itu sudah ngerti loh soal investasi dan sudah mulai menyisihkan untuk investasi. Nah, itu hal-hal yang sangat baik gitu loh. Jadi sebetulnya ya kembali lagi sedini mungkin gitu. Never too early ya untuk namanya kenal investasi. Saya kasih ini ya, keuntungan ya. Tabel keuntungan kenapa kok lebih baik seawal mungkin. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan yang di sebelah kiri ini umur 22 mulai nabung, berinvestasi 1 bulannya 4 juta. Ya kan? Selama 10 tahun dengan bunga investasi sekitar 12% gitu ya. Usia cuma nabung 10 tahun ya, 10 tahun doang. Usia 62 sudah 1,9 M. Gitu ya. Dibandingin temennya namanya Pilar gitu ya. Dia baru telat nabung usia 28 B. Kamu berapa B ini? 26. Nah, 28 baru mulai nabung 4 juta selama 10 tahun gitu ya. Sama-sama usia 62-nya cuma 975 1 M bedanya ya. Betul, bedanya 1 M. Padahal cuma selisihnya berapa tahun itu? Oh sorry, ini berarti investasinya 22, 23, 24, 25, 6 tahun, sorry, saya keliru lihat. 6 tahun ya, sesuai dengan judulnya, bukan 10 tahun. Hanya 6 tahun tapi bisa selisih segitu banyak. Jadi nggak kerasa padahal di depannya aja. Ke depan kenapa? Di depannya nggak kerasa padahal sebenarnya besar itu. Sebetulnya kerasa Be, keluarin nabung Be. Iya. Kerasa sih gitu loh. Cuman intinya aku kasih masukan gitu loh. Kenapa kok perlu sedini mungkin, ini realitanya, mungkin. Ini hitungannya gitu ya. Iya, gitu loh. Seperti itu gitu. Nah, kalau mungkin sekedar masukan ya. Kalau banyak kan teman-teman yang tanya, C investasi di mana C? Pertanyaannya mesti seperti itu. Nah, itu dia. Sebetulnya tidak ada satu investasi yang cocok buat semua orang. Karena investasi itu sebetulnya tergantung dari 4 hal. Ya, yang pertama adalah berapa lama? Kamu mau investasi itu mau berapa lama? Ya, yang kedua untuk tujuan apa? Jadi pasti beda misalnya orang yang mau nyekolahin anaknya kedokteran sama misalnya orang yang mau setelah pensiun dapat uang pensiunnya dia mau invest di mana? Itu goalsmu ya. Goalsnya beda, itu menentukan instrumen yang berbeda. Yang ketiga adalah tipe kita ini seperti apa? Kan ada tipe investor yang moderat, konservatif, moderat, agresif. Apa bedanya tuh? 3 itu ya. Kalau konservatif ini dia nggak terlalu bisa untuk mendapatkan gitu yang terlalu high risk, itu nggak bisa, nanti jantungnya copot. Mainnya aman gitu ya. Iya, seperti itu, konservatif ya. Kalau agresif ini memang nggak masalah gitu loh. Dia nggak masalah gitu. Tapi istilahnya yang bikin jantung short mungkin tambah seneng gitu ya. Nggak tahu lagi. Gitu ya. Bisa jadi gitu loh. Atau yang tipe tengah-tengah, moderat seperti itu gitu. Jadi itu ada kayak kuesionernya B. Itu bukan salah bener ya Pak DC, itu tergantung memang tipe masing-masing orang ya. Nggak harus semua harus ke agresif. Nggak harus. Itu tergantung tipe orangnya. Tapi sebetulnya kalau semakin kita mengerti banyak hal, sebetulnya nggak akan terlalu konservatif sih. Saya kan semakin banyak mengerti kan harusnya semakin berani. Semakin tahu ya. Seperti itu. Nah kemudian yang keempat adalah ya jumlahnya berapa. Nah baru bisa menentukan masuk mana. Masuk instrumen investasi yang mana
gitu. Terus kemudian ya juga harus diingat yang tadi piramida itu ya. Sebelum investasi mesti dana daruratnya sama asuransinya cukup itu B. Sampai saat ini aku rasa kita sudah lumayan jelas ya tentang bahas tentang financial check up. Hal apa aja yang kita perlu siapkan, hal apa aja yang kita perlu tahu sebelum kita melangkah ke level berikutnya ini. Jadi ngomong tentang keuangan financial nggak selalu ngomong tentang investasi. Ada hal yang di bawah investasi yang kita perlu cover dulu untuk kemudian kita melakukan apa ke depannya. Dana darurat lah, asuransi lah, baru kita kemudian bisa mikirkan mau next step-nya mau apa ini. Dan untuk memutuskan investasi pun kita secepat itu mikirin kayak mau kemana. Harus dulu balik lagi ke goalsmu apa, sifatmu seperti apa, dan banyak faktor-faktor lagi yang kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan kita mau masuk ke sini dan ke sana. Nah, kita mungkin nggak bisa terlalu jauh membahas tentang ini dulu karena akan panjang ceritanya. Kayaknya harus satu sesi sendiri investasi. Nah, sekarang mau nanya ke Cik Evelyn sendiri nih, sebagai seorang CFP ya. Apakah memang sudah semudah ini bagi Cik Evelyn dari dulu mengatur tentang masalah keuangan? Mulai kapan Cik Evelyn kayak sadar dan benar-benar fokus ngurusin masalah keuangan ini? Di pribadi terutama aja ya. Kalau sharing pribadi sebetulnya saya itu bukan terlalu lah, agak telat lah mengerti benar-benar mengenai perencanaan keuangan. Jadi berapa itu? Karena ya sekitar di akhir 20-an lah baru ngerti kayak aku masih perlu ya untuk dana pensiun ya sekian banyak, itu baru ngerti itu akhir 20-an. Jadi sudah terlambat bagi Evelyn ya? Terlambat apa enggak, yang penting action sih. Better late than never lah ya. Percuma tahu 20-an tapi ternyata melakukannya ya 40 ya sama aja ya. Jadi intinya lebih ke arah ya kalau menurut aku agak telat gitu loh intinya. Menurut aku agak telat tapi yang penting kan setelah itu ini tadi gitu loh, setelah itu action. Tapi kalau aku memang dari dulu memang bukan tipe yang terlalu banyak spend sih. Jadi kebanyakan kalau nggak butuh ya nggak nggak belanja, seperti itu aja, based on kebutuhan lah, seperti itu gitu B. Nah, ada nggak Cece pernah Cece kayak menangani klien atau temennya Cece yang mengalami kayak masalah-masalah keuangan yang akhirnya pelik karena keterlambatan menyadari tentang financial health ini? Ada kasus yang bisa diangkat nggak Cece kayak dari siapa gitu? Karena seringkali kita nggak sadar kalau kita nggak ketemu realitanya gitu Cece. Jadi kalau kita belum merasa sampai kelilit hutang, kita nggak sadar bahwa kita perlu benar-benar mikirin ini gitu. Jadi beberapa ini malah sebetulnya lingkungan pergaulan saya sendiri itu teman-teman sekeliling lah ya, teman-teman sekitar itu saya ya bingung ya kadang-kadang ya. Secara income itu mungkin lebih di atasku gitu ya. Tapi ternyata terakhir ya banyak terlilit hutang, bahkan sampai dikejar oleh debt collector. Seperti itu gitu loh. Padahal maksudnya gini, beberapa teman ini kan sama-sama mengalami karir yang mandek lah istilahnya gitu. Aku juga ngalamin gitu loh. Tapi kalau dilihat itu bingung gitu loh. Kenapa kok aku ya masih nggak apa-apa gitu ya istilahnya, walaupun karirnya stop mandek, tapi mereka sangat kesulitan gitu loh. Loh kemana uangnya selama ini kemana? Padahal juga mereka jauh lebih di atasku seperti itu. Itu kalau yang di sekitarku seperti itu. Mungkin ini satu realita yang benar-benar hitting hard ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekarang belum ngerasain hal yang seperti ini, tapi ketahuilah bahwa keterlambatan menyadari kebijakan pengelolaan keuangan itu bisa jadi resiko yang fatal kalau kita nggak benar-benar mau beresin dari sejak awal ini. Nah sekarang ada pertanyaan dari beberapa teman kita di beberapa konteks grup umur yang berbeda-beda ini. Mungkin boleh Cece bantu kasih advice sedikit ya, nggak perlu terlalu panjang juga. Buat teman-teman yang masih masa kuliah kan income bisa dibilang belum independen ya, masih dari orang tua atau mungkin ceperan open PO gitulah. Nah apa aja yang perlu disiapkan atau apa aja yang perlu dilakukan seorang mahasiswa dalam bidang keuangan? Apakah dia sudah perlu prepare dana darurat dulu, ataukah dia bisa mulai masuk investasi dulu atau gimana bagi seorang mahasiswa yang masih ikut sama orang tuanya? Kalau aku sih pertama dana darurat itu ya kembali lagi ke prinsip perlu ya? Dana darurat dari seorang mahasiswa berapa, kan otomatis kalau single mahasiswa kan nggak besar ya, intinya kembali lagi dimasukkan ke aset yang liquid. Terserah mau dibagi-bagi, terserah, memang sebaiknya dibagi. Jadi nggak semua taruh tabungan, tapi juga nggak semua taruh di emas misalnya gitu, seperti itu gitu loh. Yang kedua ya kalau nggak ada tanggungan kan otomatis ya mulai nggak apa-apa, mulai berinvestasi. Gitu.
karena dia masih mahasiswa nggak ada tanggungan, dia boleh langsung lompat ke investasi dulu. Oke. Tapi yang menarik adalah meskipun kamu mahasiswa pun kamu perlu siapin dana darurat nih namanya. Nah kita nggak pernah tahu apa yang terjadi masa depan aja ya. Bisa jadi. Kalau yang kedua sih kalau mungkin asuransi ya, asuransinya mungkin kalau dari orang tua sudah dapat ya enak. Tinggal ikut. Tapi kalau asuransinya belum ya bisa untuk dipikirkan untuk beli asuransi, karena kan kalau usia muda juga nggak terlalu mahal gitu. Itu mahasiswa aja ya. Naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Aku udah lulus kuliah, baru mau mulai start karir. Nah di awal 20-an ini apa aja yang aku perlu siapkan? Kalau kamu dengan dana darurat kira-kira berapa sih persentase gajiku yang perlu aku siapkan untuk dana darurat? Atau mungkin kalau bisa ada nilainya lebih bagus sih. Berapa kira-kira nilai yang aku perlu siapkan untuk ini awal karir tapi belum nikah? Belum nikah, baru lulus kuliah, masih tinggal di rumah orang tua. Ya, nggak ada tanggungan juga. Kira-kira apa aja? Sebetulnya sama sih. Sebetulnya sama dengan mahasiswa, siapkan dana darurat, siapkan asuransi. Setelah itu prepare untuk ya misalnya mau beli rumah, mau beli mobil. Oh gitu bisa mulai di prepare dari 20-an itu Cek? Iya. Oke. Iya dong. Oke. Jadi nggak ada kata terlalu early sekali lagi teman-teman ya untuk kita prepare hal yang jangka panjang. Iya. Oke. Cowok cewek sama case-nya atau? Iya, beberapa orang kan berpikir kalau misalnya cewek nggak perlu mikirin beli rumah gitu loh. Tapi kalau menurut aku sih sebetulnya nggak masalah ya. Kenapa nggak kalau cewek beli rumah gitu loh. Kalau aku memang terus terang sebelum menikah dengan suami itu sudah punya rumah sendiri. Gitu. Jadi sendiri dulu. Iya, nyicil gitu. Berarti nggak harus cowok, bebannya semua di cowok. Iya, cewek pun ya nggak ada salahnya kamu mulai invest dari sekarang gitu ya. Jadi kayak sekarang ini kan puji Tuhan ya, karena juga balik lagi ya, karena ngatur keuangan juga ya, intinya belajar ngatur juga. Saya itu lunas lebih cepat. Jadi sekitar KPR-nya itu lunas sekitar 4 tahun lebih cepat. Seperti itu gitu loh. Ya puji Tuhan juga, semua karena Tuhan. Nah, tapi intinya maksudnya kan nggak ada masalah gitu loh dengan cewek beli rumah dengan persiapan masa depan gitu loh. Kalau saya mikirnya gini loh, kalau misalnya pun memang saya tinggal sama suami kan terakhir gitu loh. Tapi kan itu kan bisa untuk tabungan masa tua. Seperti itu. At the end pun ya kita bisa enjoy bareng-bareng gitu kan, dana yang kita simpan dari awal, dari awal itu. Nah, spesifiknya tentang dana darurat sih. Ada pertanyaan juga tadi yang menarik gitu dari teman-teman ini. Kayak pertanyaannya adalah seberapa banyak sih yang perlu kita siapkan dana darurat itu sebagai seorang yang belum independen ya, dalam artian belum berkeluarga sendiri, belum punya rumah sendiri. Apakah pengeluaran rutinku aja yang termasuk needs sama want tadi, atau termasuk pengeluaran di balik itu yang kayak air lah, listrik lah, biaya makan sekeluarga kan aku masih orang tua tuh. Aku perlu siapin itu juga, atau aku cuma perlu untuk ngurusin yang bonus sama needku aja, pengeluaranku pribadi aja. Kira-kira ya apa itu? Kalau berdasarkan ilmunya sih sebetulnya ya cuman pengeluaran yang ini ya untuk pribadi ya sebetulnya gitu loh. Cuman kan nggak ada salahnya loh, misalnya kita sebagai anak ya bantu cover orang tua kan juga nggak ada salahnya. Mereka mungkin nggak, bagi orang tua nominalnya nggak besar. Tapi itu kan sebagai bentuk apa? Terima kasih, gratitude, seperti itu gitu loh. Kayak saya sama orang tua juga walaupun nggak banyak ya gitu ya, waktu maksudnya belum mapan juga pun ya beri untuk orang tua, seperti beli asuransi untuk orang tua, seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada salahnya sih istilahnya apa ya, prepare untuk ke depan dan kemudian juga membantu orang tua, intinya gitu. Jadi dana darurat yang siapin bisa memang berarti 3 kali dari pengeluaran rutinmu tiap bulan pribadi, tapi kalau bisa dikasih lebih spend untuk biaya listrik dan lain-lain, kenapa enggak bantu orang tua ke sana ya. Apalagi zaman pandemi. Siapa yang tahu ya kondisi kita kan nggak tahu, maksudnya masing-masing keluarga kondisinya seperti apa. Siapa tahu keluarganya mengalami kesulitan gitu. Kayak kebetulan saya ingat waktu umur berapa ya, intinya papaku tuh kesulitan keuangan intinya gitu, sampai harus menjaminkan mobilnya. Gitu. Jadi akhirnya 2 mobil itu, 1 mobil saya bantu untuk ini lunasin, tebus seperti itu. Gitu. Luar biasa. Nah itu sudah cukup jelas lah ya, mungkin untuk early karir untuk anak-anak yang baru lulus kuliah dan lain-lain. Nah sekarang kita coba kasih case yang lain sih. Jangan yang susah-susah lu. Tenang, gampang aja.
nyata kok. Kira-kira aku anggapan umur 25-26 aja ya. Udah mulai awal karir gaji kira-kira mungkin di Surabaya 5 juta lah aja. Dan aku udah punya kayak proporsi nih, sekian persen aku untuk investasi, tabungan, dana darurat, dan spending yang di luar itu, yang untuk harian. Ketika gajiku kemudian bertambah 2 kali lipat nih, jadi 10 juta. Idealnya sebagai orang Kristen yang benar, apakah proporsinya itu tetap sama di angka yang lebih gede, atau kan aku punya celah 100% lagi tuh dari gajiku yang semula itu. Ini untuk Tuhan semua atau gimana sih? Maksudnya aku sering kali bingung tuh, dilema tadi ya. Harusnya kan kamu cukup dari 5 juta, gaji 10 juta ya kasih Tuhan. Atau aku bisa ngelakuin apa sih terhadap uang yang 2 kali lipat dari gajiku yang semula ini? Ya itu istilahnya middle trap income. Jadi semakin tinggi income, semakin tinggi gaya hidup. Iya, jebaknya sering kali ke sana. Ya udah tahu kan berarti. Udah tahu berarti udah tahu ya berarti jangan terjebak gitu loh. Intinya sampai yang tadi saya cerita bisa membantu orang tua melunasin hutang itu karena ketika income saya bertambah, gaya hidup saya sama. Gitu, gaya hidupnya sama sehingga ada lebih, sehingga ketika memang kejadian itu terjadi saya punya uang gitu loh untuk bantu orang tua. Kalau kemana itu yang sisa lebih tambahannya itu? Waktu itu memang masih di tabungan sih, belum kembali lagi kan belum terlalu mengerti instrumen yang lain. Nah, kalau kalian masih muda sudah mulai belajar sangat bagus. Jadi sangat bagus. Tapi salah nggak kalau ada sebagian kecil yang kita pakai untuk nambah gaya hidup atau mungkin ini kan kalau investasi juga nih, nambah skincare-nya lebih mahal lagi supaya investasinya lebih banyak lagi. Kalau aku gini, aku itu pernah tak pikirin benar-benar itu tak pernah pikirin kayak masuk sih nggak boleh deh income lu sudah segini. Iya, masuk HP ini terus ya. Aku juga sempat mikir gitu. Itu. Tapi kembali gini, aku pikir itu manusiawi sekali ya, boleh lah ya, meningkatkan gaya hidup itu boleh gitu loh, selama mampu. Kembali lagi bukan kemudian meningkatkan gaya hidup karena utang, enggak loh ya, gitu loh. Itu yang no. Meningkatkan gaya hidup karena memang income-nya bertambah, natural sekali dan sebetulnya ya memang ya wajar gitu. Cuman jaga istilahnya kalian yang sendiri bisa menjaga seberapa persen. Berapa persen. Jadi misalnya contoh waktu gaya hidup. Maksudnya misalnya contoh biasa gaya hidupnya sekitar 30% gitu ya. Atau bukan 30%, nominal ya misalnya. Misalnya gaya hidupnya kayak tadi ngomong 5 juta gitu loh. Income-nya naik gitu loh. Ya enggak apa-apa, tambah sekitar berapa juta gitu. Tapi kalian lihat sendiri persentasenya itu seberapa. Seperti itu. Itu aku bilang enggak apa-apa. Tapi peringatannya gini, pertama. Jangan jadikan itu untuk patokan seterusnya. Karena waktu aku ngalamin kesulitan, aku turunin lagi gaya hidupnya. Jadi sempat naik, tapi ketika ada sesuatu kebutuhan yang lain turunin lagi. Jadi bukan dibuat patokan. Jadi kayak kok biasa aku ngafe atau makan di luar itu seminggu sekali karena memang mampu, terus tiba-tiba ada sesuatu, ya udah nggak boleh dibuat patokan dan kayak harus bersedia turun. Seperti itu. Yang kedua juga ya alangkah baiknya kembali lagi sih yang lebih itu bukan untuk spending tapi untuk memberkati orang lain, memberkati pelayanan seperti itu Bagus sekali ya. Maksudnya aku sendiri sebagai seorang yang di mid 20s ini ngerasa banyak belajar sih dari seorang Cik Evelyn ini. Seringkali kita nih nggak aware dan nggak mau tahu, bukan karena apa, tapi karena kita takut admitting bahwa ya selama ini nggak sehat sih keuangannya. Ini takut dikorek-korek, takut dibilangin kamu nggak sehat itu dulu. Nah, dengan kita belajar dari Cik Evelyn, dengan kita tahu lebih banyak, itu hal yang positif ya Cik, aku lihatnya Cik ya, bahwa semakin kita banyak tahu, kita banyak belajar, kita juga semakin aware tentang apa-apa aja yang kita perlu siapkan dan apa-apa aja yang kita perlu batasin atau kita perlu stop untuk punya gaya hidup keuangan yang lebih baik lagi. Satu pertanyaan yang kita mau tanya yang terakhir Cik, tentang masalah ini dihubungkan dengan topik kita tentang teman Cik. Apa sih peran komunitas atau teman di hidup Cik Evelyn, terutama dalam masalah keuangan ini? Apakah ada seorang mentor yang Cik punya atau ada peran keluarga atau mungkin suami? Ada nggak peran orang lain di dalam hidup Cik Evelyn dari segi keuangan ini dan bagaimana peran mereka? Masalah itu. Komunitas ya, kita bilang komunitas atau teman ya. Iya. Kalau seingat saya lebih mengingatkan ke arah bukan teknis ya, teknis tapi lebih ke arah mengingatkan
spiritual atau yang diminta teknis ini? Enggak, it's okay, anything. Spiritual. Jadi pada waktu saya waktu itu kan masih dibimbing KTB ya kan gitu ya. KTB itu waktu saya bisa beli mobil dalam waktu kerja berapa lama ya? 6-7 bulan waktu itu bisa beli mobil. Waktu itu kayak aku berpikir ini ini karena kemampuanku untuk mengatur keuangan. Bisa nih karena aku jago ini. Tapi kemudian ya Cece rohaniku waktu itu ya Bu Iis Asa itu mengingatkan gitu loh. Itu sebetulnya berkat Tuhan seperti itu. Jadi mungkin sangat perlu ya sebetulnya untuk mentor rohani gitu ya. Tapi sebenarnya kita butuh mentor-mentor keuangan juga sih sebetulnya. Mentor rohani perlu, tapi juga mentor keuangan ini juga sebetulnya aku pikir juga perlu gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau mentor keuangan aku kan nggak ada ya. Secara pribadi nggak ada. Jadi memang belajar profesional dan belajar sendiri seperti itu gitu. Tapi menurut aku sangat penting untuk komunitas itu saling mengingatkan gitu. Jadi misalnya mau beli handphone baru ya. Cek dulu jangan darurat. Iya, temennya yang ngingetin ini jadi kalau dicek nanti saling mengingatkan ya. Aku mau beli handphone baru. Cek dulu investasi. Iya, ngomong-ngomong sudah belum ininya gitu ya. Nah, itu iya bagus juga ya. Sangat penting juga lah ya peran komunitas. Thank you. Di akhir pembicaraan kita hari ini aku mau nyari kesimpulan sedikit ya Cek ya. Dari apa yang saya bicarakan dari awal. Nah, kalau intinya sih aku nangkap adalah bahwa bicara masalah keuangan tidak pernah jadi hal yang tabu di gereja. Bahkan Tuhan pun sudah kasih kita satu kayak guidance yang cukup jelas dari awal. Ada talenta 5, 2, 1 yang Tuhan percayakan ke kita untuk kita kemudian olah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, harus kamu punya 5 baru kamu bisa lakukan jadi 10. Kamu punya 2 pun, punya 1 pun, olah itu dengan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar untuk kamu bisa kasih itu kembali ke Tuhan. Masalah bicara tentang spending, ada 2 hal yang kita seringkali lupa tentang wants dan needs. Banyak kita kasih proporsi besar ke arah needs-nya, nggak bisa dikontrol dan lain-lain. Kita tahu kita perlu juga kontrol masalah spending untuk kita bisa punya dana darurat, kita bisa punya instrumen investasi, kita bisa punya asuransi dan piramida yang nanti bisa kasih itu. Nah, terakhir masalah keuangan pun jadi satu hal yang tricky bagi orang Kristen karena seringkali kita ini berjalan sendiri aja kalau aku lihat sih. Kita ini seringkali self-sufficient, kita merasa kita mampu karena kita punya income segini, sehingga kita lupa bahwa ada orang-orang di luar sana yang perlu diberkati melalui kita. Bahwa kita ini perlu juga rambu-rambu dari orang sekitar kita untuk ingetin kita nih, bahwa kita ini perlu tetap kembali ke Bible. Kita ini perlu pakai semuanya, kembalikan semuanya ke Tuhan. Karena kita ini bukan Tuan, sekali lagi, kita ini cuma hamba yang mengelola aset dari Tuan, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga bicara masalah keuangan pun kita nggak boleh jalan dewean karena kita juga butuh orang lain yang ingetin kita, mentoring kita, either itu in spiritual, in technical, dan aku dengar juga Cik Evelyn ini bersedia ya bantuin kita beberapa sesi ke depan, Cik. Boleh, enggak apa-apa. Khusus tentang keuangan aja ya. Boleh, tentang investasi, tentang hutang. Nah, mungkin buat teman-teman yang nanti interested untuk join, kita bakal open beberapa sesi kelas mini di tahun depan. Teman-teman boleh juga daftar untuk kita membahas lebih detail. Boleh, enggak apa-apa. Lebih in-depth tentang kasus case by case-nya kita masing-masing. Thank you banget buat Cik Evelyn yang udah mau join hari ini, mau sharing perannya, mau sharing pengetahuannya, supaya kita yang di sini juga lebih banyak tahu lagi tentang keuangan. Hopefully sampai jumpa di sesi berikutnya, C. Siap. Iya, in the end saya William Putra Budiman dan Evelyn Sentosa. Kami pun admitting bahwa semua orang butuh teman. Thank you.